Kabupaten Cirebon. DPC Kabupaten Cirebon siap siaga. Siapa kita? Menguatkan silaturahmi dan kekeluargaan serta solidaritas sebagai keluarga besar, pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon kembali menggelar satu helatan yang menguatkan nilai-nilai kekeluargaan dan silaturahmi sebagai bendera kebersamaan dalam memajukan organisasi pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu di Kabupaten Cirebon. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon ini menjadi momentum semangat kebersamaan sebagai peralatan untuk terus berkiprah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Di balik kegiatan yang dilaksanakan oleh DPC PSIB Kabupaten Cirebon ini, ada kabar duka yang mengiringi sebelum terlaksananya helatan halal bihalal ini, di mana sejogianya Haji Rahmat Mulyadi yang merupakan sesepuh dari pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu bisa hadir membersamai kegiatan halal bihalal ini. Namun itulah satu nilai yang menjadi catatan pengabdian yang tiada henti untuk pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Allah memanggilnya sebelum acara halal bihalal ini digelar. Sebuah refleksi dan renungan dari berbagai peristiwa dan perjalanan dalam berinteraksi dan berorganisasi. Nah pemirsa, kita akan mengikuti rangkaian kegiatan dari halal bihalal pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon. Hadirin yang berbahagia dalam acara halal bihalal PSIB Kabupaten Cirebon ini. Menghadiri dan menikmati acara kita halal bihalal. Tentunya dalam acara ini banyak sekali hal-hal yang perlu kami sampaikan. Mendapatkan ridhonya Bapak Ustadz Slamet dan terjemahannya oleh Bunda atau A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa la tamutunna
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم Shadallahu al-azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan barang siapa kamu semuanya berpegang kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu zaman jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan ayat tadi, kita semua mendapatkan syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sejenak panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Luhur. Alhamdulillah pada nikmat sehat sehingga diberi kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara halal bihalal. Saya sempat berkomunikasi dengan kawan halal bihalal yang kita tahu biasanya kan 1 Syawal sampai 30 Syawal. Namun apa salahnya? Karena ini terinspirasi ketika kami berangkat ke Bantar Gebang halal bihalal DPD Pejuang Siliwangi, Jawa Barat. Ada Bapak Wanhat sekaligus sebagai Ketua Bidang Hukum DPD Kabupaten DPD Provinsi Jawa Barat yang tidak lelah dan tidak menyerah untuk selalu membesarkan pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Tak ketinggalan buat Ketua DPC Kabupaten Cirebon beserta jajaran dan seluruh Ketua PAC beserta pengurusnya se-Kabupaten Cirebon yang kami banggakan. Tak ketinggalan untuk Wibera, Provos dan Iwapsi yang kami banggakan. Perlu kami informasikan bahwa pada hari ini tanggal 2 Juni 2024 kita bisa melaksanakan acara halal bihalal. Laku Ketua Panitia Halal Bihalal ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para anggota Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu yang telah memberikan sumbangan baik moral maupun materialnya. Semoga
Allah Tuhan yang Maha Kuasa akan mencatat amal kita. Sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, as-shadaqatun tazidul rizqi, as-shadaqatun dokul bala. Insyaallah ketika kita memberikan sedekah akan dijauhkan dari mara bahaya, dan begitu pun bahwa sedekah akan mendatangkan rezeki yang banyak. Kata Panwahat Hansu bin Sulayatasi. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPC PSI Gerindra Kabupaten Cirebon, yaitu kepada yang terhormat Ibu Marwah SSC MM. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kami atas nama Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cirebon ikut bela sungkawa atas kepergian sesepuh kita yang tadi sudah diutarakan oleh Ketua Panitia, yaitu begitu. Baiknya beliau itu datang dengan tujuan yang baik.
mudah-mudahan beliau itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikut turut berduka cita sebagai Dewan Pimpinan Cabang dan juga semua anggota yang ada di Kabupaten Cirebon itu sangat-sangat berduka cita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada siang ini bisa bertemu, bisa menghadiri acara halal bihalal yang mana tadi sudah diungkapkan oleh banyak hal oleh ketua panitia ya. Apa manfaat halal bihalal kita, yang penting kita di sini seluruh anggota Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Anak Cabang di Kabupaten Cirebon itu tetap bersatu dengan moto halal bihalal, yaitu sili asi, sili asu, sili asa, sili wangi. Mungkin pada suasana ini saya sedikit agak berduka ya Pak ya, karena walaupun gimana saya menyaksikan ya sesepuh kita semalam bagaimana, jadi mungkin buat saya mah nggak bisa menghilangkan begitu saja gitu, nggak bisa ya, karena beliau walaupun gimana juga menjadi tauladan kita sebagai anggota pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian saya dalam hal ini saya mungkin kelihatan agak berduka sedikit ya Pak ya, karena terbawa emosi, karena terbawa duka yang sangat mendalam melihat kepergian beliau semalam itu. Ketika beliau datang jam 4 itu masih makan mie koclok Pak, masih dihabiskan mie koclok. Dia bersendak gurau, dia malah menitipkan pesan-pesan jaga pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu, itu sama dengan pejuang Siliwangi Indonesia. Ibu sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang, Ibu harus bisa mengendalikan anak buah ibu yang ada di Kabupaten Cirebon. Itu ingat aja saya Pak, itu mungkin waktu ngomong gitu ketika itu Bapak masuk ke dalam Pak, itu pesan beliau. Ketika semalam saya dikabarin Bapak jam 1 malam itu ditelepon, itu ada keluhan, itu masih komunikasi. Obatnya apa ya Bu? Katanya tuh ini. Ya udah dibawa aja ke rumah sakit, itu masih bisa komunikasi. Mungkin itulah saya tidak bisa melupakan beliau, dan dengan acara halal bihalal ini ya, saya atas nama beliau mohon maaf kepada semua anggota PSIB yang ada di Kabupaten Cirebon ya, dan semoga cita-cita beliau kita bisa melanjutkannya ya. Sebab masih terngiang di telinga saya pesan beliau ya, lanjutkan katanya ya, PSIB itu sama dengan pejuang Siliwangi Indonesia. Itu aja yang saya ingat, sehingga perlu saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak pesan ini ya. Beliau ngasih pesan, saya nggak punya pikiran kalau beliau itu akan secepat itu gitu. Saya tidak punya pikiran sama sekali gitu tuh, karena beliau itu dengan santainya, dengan enaknya gitu. Beliau datang ke Cirebon itu atas keinginan beliau Pak. Dia itu pengen ketemu sama Pak Mustami, pengen ketemu sama PSIB yang ada di Cirebon. Dia itu mau minta terus, Bapak minta. Cuman karena mungkin keadaan kita kalau datang ujuk-ujuk gitu kan, tidak ada event, itu kita tidak enak gitu. Jadi ketika ada halal bihalal itu, saya pesanin tiket travel pulang tiba. Itu yang dari saya sedih Pak. Salahnya, yang penting kita itu jaga etika kita, tindakan kita itu sekali lagi sesuai dengan ADART yang ada PSIB ya. Jangan melenceng dari situ. Ketika kita melenceng itu, ya mohon maaf Pak, saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang itu Pak mungkin akan menegur anggota yang melenceng dari ADART kita. Sekali, 2 kali, 3 kali mungkin, ya mohon maaf aja. Barangkali mungkin sudah tidak mau lagi bergabung di PSIB. Itu pesan saya. Ayo sama-sama. Saya mungkin setelah ini mungkin halal bihalal mungkin kepada semua tim akan mengunjungi ke PAC. Mohon diterima untuk ketua PAC yang datang ke sini ya, yang alhamdulillah yang sudah datang pada
kedatangan kami nanti tim itu mohon diterima ya Pak ya. Itu aja. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya saya mungkin banyak kedukaan. Mungkin itu aja, terima kasih. Mohon maaf bila kata-kata saya tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada yang berbela-sungkawa, maka kita pun sama turut berbela-sungkawa. Mudah-mudahan kebahagiaan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa ala alihi wa sahbihi alladzina. Yang terhormat Ketua DPC PSIB Kabupaten Cirebon, Ketua Panitia, dan semua jajaran pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon yang pada hari ini bisa hadir. Bapak, Ibu, hadirin semua yang saya muliakan. Keluarga besar pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon dapat berkumpul bersama di kantor kecamatan Gunung Jati, tepatnya hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Nah, pada siang hari ini pertemuan kita adalah halal bihalal. Halal bihalal yang keempat kami selenggarakan pada hari tahun ini adalah penyelenggaraan halal bihalal yang keempat. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang dapat dilaksanakan lebih meriah, lebih bagus lagi. Tetapi itu berpulang kepada kekompakan kita semua. Karena tidak ada kekompakan, niscaya akan menjadi sebuah keberhasilan atau kebersamaan. Oleh karenanya sangat penting kita harus kompak, dan mari tanya pada diri kita sendiri, apa sih kita masuk pejuang Siliwangi? Apa sih tujuan kita masuk pejuang Siliwangi? Apa sih yang sudah kita sumbangkan kepada pejuang Siliwangi? Mari kita renungi bersama. Jangan kau tanya pada negara, tapi tanyalah kepada dirimu, apa yang sudah kamu lakukan untuk negeri, bangsa, dan lingkungan, dan seterusnya, termasuk keluarga. Nah, itulah relevansinya. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini halal bihalal ini mengandung makna yang kalau kita menurut bahasa Arab logowi itu artinya halal, membolehkan. Tetapi kalau kita melihat dari tata bahasa atau kamus bahasa Indonesia adalah saling memaafkan. Jadi halal bihalal itu adalah saling memaafkan, itu menurut kamus bahasa. Menurut Profesor Dr. Ureisihab, itu menyatukan yang tadinya sudah tercerai-berai menjadi merajut kembali menjadi satu dalam kesatuan. Jadi rukun, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sejarah bahwa halal bihalal ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1725, bahwa istilah halal bihalal itu
bukan baru muncul sekarang, tetapi pada saat 1725 itu sudah ada. Dan yang menyelenggarakannya adalah Pangeran Sambernyawa. Pada waktu itu Mangkunegara I tersebut atau Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa tersebut mengundang seluruh kerabat keraton untuk hadir di keraton itu dalam sudah ada sejak tahun 1725 sampai 1729. Saat itu para tokoh politik masih dalam suasana memanas. Nah, sehingga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar diadakan halal bihalal dan mengundang seluruh elemen bangsa, termasuk para tokoh bangsa, ya, para tokoh bangsa itu diundang. Nah, dengan adanya halal bihalal, sehingga perbuatan-perbuatan, perbedaan-perbedaan itu dapat tercairkan oleh halal bihalal, saling memaafkan. Ya. Kemudian seiring perkembangan zaman, halal bihalal pun pada saat pemerintahan Orde Baru itu Pak Presiden Soeharto yang dikenal dengan nama Open House. Beliau menerima seluruh masyarakat termasuk para jajaran menteri apa dan sebagainya diterima oleh Presiden Soeharto. Jadi kalau bulan-bulan kemudian ada namanya Open House. Nah, disitulah intinya apa, halal bihalal, saling memaafkan. Cuman ada yang mengatakan ini halal bihalalnya sudah terlambat, harusnya setelah Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri kita melaksanakan ibadah puasa yang berat untuk kita laksanakan, yaitu namanya jihadul nafs. Itu memerangi hawa nafsu, memerangi penyakit hati, itu sangat susah. Sebagai umat manusia ini dibatasi oleh sebuah aturan. Nah, aturan ini untuk menertibkan dalam kehidupan sosial, kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga. Kan? Contohnya misalkan, kalau kita tidak ada aturan, di sana itu garwongan, nah itu kan sudah mengganggu ketertiban masyarakat. Itu nggak boleh. Nah, makanya diatur. Nah, kemudian juga ada yang namanya hukum positif di dalam misalkan KUHP. Contoh tentang KDRT, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, si laki-laki kalau melakukan penganiayaan kepada si istrinya maka dapat dilaporkan polisi. Tetapi ingat, sebaliknya perempuan pun kalau menganiaya kepada suaminya bisa juga akan dilaporkan ke polisi. Kenapa? Karena di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara spesifik berlaku untuk satu golongan perempuan, untuk penjuru. Kedua, Quran itu syifa, adalah obat, ya. Jadi untuk apa? Pengetahuan dan syifa, hidayah. Nah, kalau syifa itu obat. Coba ketika kita putus cinta, ketika kita punya masalah besar, coba kita baca Quran ini, anggap teman, disitulah. Nah, kemudian kita mengacu ke Bang Siliwangi, Sili Asa, Sili Asu, Sili Asi, Siliwangi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya mengaktualisasikan itu sama saja mengimplementasikan, sama saja melaksanakan
apa yang diamanatkan oleh para pendiri pejuang Siliwangi. Nah, kalau Sili Asa itu adalah kita saling mengingatkan. Nah, ini amat saling mengingatkan. Kenapa? Karena kita semua ini adalah insan yang terbatas. Al-insanu mal khata' wa nisyan. Jadi makhluk yang serba terbatas. Itu engkau melihat orangnya, meskipun orang itu adalah tukang beca, meskipun adalah orang itu adalah tukang arit, janganlah lihat orang, tapi lihatlah mulutnya, lihatlah perilakunya, sesuai nggak mulut dengan perilakunya. Tapi kalau yang disampaikan itu manfaat buat kita, kenapa tidak kita mengikuti sarannya orang tersebut? Tidak selamanya orang pakai dasi, orang pakai jas, pejabat ngomongnya benar, belum tentu. Dalamnya lautan bisa diselami, tetapi hatinya manusia tidak bisa lihat. Kita kelihatannya baik orang itu, tapi di belakang belum tentu. Manusia seperti ini adalah manusia yang munafik, tidak sadar pada dirinya. Apakah dirinya itu sudah benar? Apakah dirinya sudah suci? Belum tentu. Apalagi kita ini siapa sih? Kita manusia yang serba terbatas. Apa sih yang kita banggakan hidup di alam dunia ini? Kalau sudah faida ajaluhum fala yastakbiruna sya'atan wa hum la yastakbirun. Kalau ajal sudah datang, maka tidak bisa diundur walau satu saat. Belum lama ini tapi sudah disampaikan juga oleh pembawa acara Pak Dr. Andes Susmito dan juga Ibu Ketua dan Ketua Panitia, bahwa kemarin kami kedatangan sesepuh pejuang Siliwangi, namanya Pak Haji Rahmat Mulyadi. Beliau itu tercatat di dalam SK Kementerian Hukum dan HAM sebagai pendiri pejuang Siliwangi, dan usianya sudah 73. 4 bulan yang lalu, selamat datang Pak Bupati, monggo di depan. Selamat datang pada Pak Bupati Dr. Andes Haji Imron. Terus terang PS ini tidak punya donatur dan tidak punya sponsor. Mau undang kiai dari Jakarta, duitnya dari mana? Jadi akhirnya harus mengundang Pak Ustadz Kiai Haji Imron Rosadi saja yang kita bayar kok. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Rahmat Mulyadi yang dari Bandung. Pada waktu itu ketemu Pak Bupati dengan Mas Arif. Beliau kemarin itu pengen hari ini menghadiri acara halal bihalal, dan kemarin sudah datang ke Cirebon jam 4 sampai Cirebon, kemudian nginep di tempat saya. Jam 10 itu Pak Ketua, saya mau mandi. Setelah mandi minta sarung. Pak Ketua, saya mau sholat. Terus Pak Ketua, saya minta sajadah. Pak Ketua, saya mau sholat, menghadapnya kemana? Karena kan dia kan yang maklum, bukan orang Cirebon, ini menghadapnya kemana kan di rumah kita. Akhirnya saya kasih sarung, kemudian saya kasih sajadah, saya kasih tunjuk bahwa kiblatnya ke sini. Nah, kemudian setelah itu beliau, Pak Ketua, saya mau istirahat. Ya sudah Kang, istirahat supaya biar besoknya tes. Akhirnya beliau masuk kamar, saya masuk kamar. Kurang lebih jam 1 beliau manggil-manggil, Pak Ketua, posisi saya lagi tidur.
Saya terbangun, langsung saya menuju ke kamarnya. Ternyata di kamarnya itu beliau sedang merasakan sakit. Pak Ketua, ini saya sakit, ininya, terus obatnya nggak ke bawah. Aduh, bagaimana ya, pengen ke dokter. Akhirnya karena saya bukan orang medis, saya telepon istri saya, bidan. Kemudian istri saya mengarahkan dibawa ke rumah sakit Permata di Jepara. Nah, setelah sampai di sana, dokter menanyakan riwayat penyakit dan sebagainya. Artinya sempat juga tanya jawab dengan dokter. Nah, kemudian selang beberapa menit, hampir napasnya ini, kemudian dipakai alat bantu dan sebagainya, ada dokter jantung dan sebagainya. Dan terakhir, kurang lebih jam 3 malam, beliau menghembuskan napas terakhir di rumah sakit Permata. Dan kemudian pada waktu itu kami gelisah karena kita mau menghubungi keluarganya ini kesulitan. Siapa yang mau saya hubungi? Dan yang lainnya juga jauh-jauh. Waduh, saya bilang. Jadi sempat beberapa waktu lah, menit lah, gitulah. Akhirnya alhamdulillah tersambung dengan cucunya. Dari komunikasi tersebut, kemudian habis serahkan ke Pak Dokter untuk menjelaskan, karena kalau saya menjelaskan tentang medis salah, jadi biar dokter yang menjelaskan. Dijelaskan oleh dokter, hasil akhirnya adalah sudah tidak bisa Islam. Mudah-mudahan amal baik beliau dan niat beliau dari Bandung ke Cirebon pengen ketemu rekan-rekan yang ada di sini. Mudah-mudahan kepulangan beliau ini adalah merupakan tergolong mati yang syahid. Kenapa? Karena perjalanannya dari Bandung ke Cirebon ini mau silaturahmi, bukan datangnya ke kafe, datangnya ke sini untuk silaturahmi. Silaturahmi itu adalah bagian dari ibadah, kan gitu. Nah, jadi itu alhamdulillah kita bisa menghubungi pihak keluarganya. Jenazah sudah dibawa pulang ke Lembang, ya, ke Lembang, karena beliau juga kan di rumahnya di Lembang. Ya, mudah-mudahan amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di surga yang mulia. Siapa kita? Siapa kita? Pejuang Siliwangi. Pejuang Siliwangi. DPC Kabupaten Cirebon. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasinya kepada kita semua pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon. Bahkan kalau kita berbicara halal bihalal, itu pun sangkut paut dengan budaya. Jadi kalau Bapak lihat di Quran dan di hadis, halal bihalal itu gak ada, Pak. Itulah kenapa dalam sejarahnya Indonesia ini sudah terbiasa kalau Lebaran itu orang saling salaman-salaman, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan takwa maka diampuni segala dosa-dosanya. Nah, jadi dengan niat ikhlas saja senang menyambut bulan Ramadan, dosanya sudah hapus. Bahkan di dalam bulan puasa itu adalah bulan yang sangat baik dan tidak ada bulan-bulan seperti bulan Ramadan. Maka bulan pun ada 3 kategori bulan Ramadan. 10 yang pertama adalah hari yang penuh berkah. 10 yang kedua ini adalah hari yang penuh maghfirah, ampunan. Dan yang 10 yang terakhir yaitu idkun minan nar, kita dijauhkan dari api neraka. Maka orang yang setelah puasa, orang bagaikan orang mau dilahirkan, tapi masih ada yang sangkut pautnya itu dengan masalah urusan dengan manusia. Maka itulah
halal bihalal. Jadi hubungan kepada Allah ini sudah selesai, kita sudah dimaafkan, masuk surga, dosanya hilang. Tapi masih ada orang itu dengan orang kalau itunya masalah belum diselesaikan dengan masalahnya, maka itu masih ada ganjalan. Maka di satu sana halal bihalal, halal saling menghalalkan, halal dengan halal, menghalalkan dengan halal. Kita ini Indonesia ini banyak potensi permasalahan kemasyarakatan yang sangat baik. Di sana silih wangi, silih asa, silih asu, silih wewangian. Itulah ada yang di negara kita ini. Jadi negara kita ini negara yang penuh kebaikan, penuh gotong royong, penuh kita saling asa, saling asih, saling asuh. Maka kita betul sekarang ini kita nilai-nilai kearifan lokal dulu kita harus bisa pertahankan. Itu jadi kita melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan kita menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi kita kalau kita halal bihalal, walaupun hanya terpaku setelah lebaran baik, ingin pegang sawal lewis lewat sawal api joko otak. Nah itu, tapi kita halal bihalal ya nggak apa-apa, karena kita dosa diampuni kami karena setelah sawal laka kita dalam dan DPC Persatuan Pejuang Siliwangi laka akan lakukan dosa kami setelah satu sawal sampai kian. Jadi halal bihalal kian kan nggak apa-apa. Nah itu jadi saya Pejuang Siliwangi kami minta nilai-nilai nama Siliwangi harus kita laksanakan. Jangan cuma sekedar Siliwangi. Kita zaman sekarang ini zaman keterbukaan. Zaman kita ini zaman sekarang ini sudah zaman yang sudah saling tidak ada lagi sekat. Kita akan tahu negara Eropa, Amerika, kita tahu negara lagi perang, kita tahu. Nah artinya bahwa negara kita ini negara terbuka. Cuma kita siap-siap negara terbuka ini, kita nilai kearifan lokal harus kita pertahankan, karena bisa saja budaya dari luar akan masuk terhadap anak cucu kita yang belum tentu budaya tidak cocok dengan kita. Maka nilai-nilai kearifan lokal yang lama kita tetap harus kita lestarikan supaya anak cucu kita jangan sampai menjadi korban pemahaman yang tidak sesuai dengan kita. Jangan sampai anak cucu kita ini kena pola pikir kepada negara lain yang akan menghancurkan kita. Maka persatuan kita ini harus diterapkan. Maka Pejuang Siliwangi harus menjadi organisasi yang tertera, menjadi perekat bangsa. Karena Indonesia ini sangat berbeda-beda, Pak. Kalau Bapak di Arab bahasanya cuma satu, Pak. Di Amerika cuma satu, budayanya hampir cuma satu. Di Indonesia budayanya macam-macam, Pak. Budaya macam-macam, bahasanya pun macam-macam. Cirebon baik, budayanya, bahasanya beda-beda. Nah, beda-beda. Kayak isun baik, Pak. Wong Dauan, dari ketua ini juga Wong Dauan, Wong Tengotani. Wong sering ngomong, mau mainin di Neng Tengah Tani, hari Jaisun lah, tuh Tengah Tani, tuh anak Tengah Tani. Nah, hari Cirebon itu biasa-biasa baik kan. Nah itulah Cirebon baik beraneka ragam, tapi dia akur-akur saja. Kearifan lokal itu kita harus pegang. Kata Pak Salam Al-Muhafad atau Al-Qadri Soleh wa Atu menjadi tidak salah. Kita melestarikan nilai-nilai lama yang baik, tapi kita menggali nilai-nilai baru yang lebih baik. Itu jadi kita ini makanya harus saling gotong royong, harus saling nasihati, karena tidak akan habisnya. Saya bertanya, Pak Baiklah, kamu itu bupati, kamu ini harus wong Cirebon itu kudu wong sugi kabeh, aja anak kang miskin. Jadi sampai bisa itu sudah sunatullah hidup ini.
Hidup ini ada yang miskin, ada yang kaya. Ini adalah cobaan dan Allah nggak bisa. Itu. Nah, bahkan kata Allah kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua manusia ini akan mati, tapi sebelum mati itu dicoba dengan kekayaannya, dengan kemiskinannya, dengan jabatannya, dengan nganggurnya. Maka itu harus orang itu akan bisa makmur, akan bisa sejahtera. Kearifan lokal dipegang apabila ada 4 unsur. Yang pertama adalah ilmunya para cendekiawan dan para ulama, baik agama dan umumnya. Kenapa? Karena Indonesia ini Allah menciptakan negara, ada nilai-nilai positifnya dan ada nilai-nilai yang manfaatnya, maka bisa digali dengan keilmuannya. Misalkan wong Cirebon, wong nelayan, pribin sarai, oli iwak, nah itu dengan keilmuan. Pribin sarai tani bisa menghasilkan banyak dengan keilmuan. Yang kedua ada dermawannya para agnia. Jadi wong sugi-sugi itu harus ada perhatian terhadap yang miskin. Nah yang miskin nanti tidak akan gentayangan kemana-mana apabila kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Maka yang ketiga doanya para fakir miskin. Yang keempat baru adilnya para pemimpin. Jadi orang-orang miskin ini minimal itu kehidupan dasarnya kita bantu. Enak jadi kepala KUA, enak jadi kepala Kemenang, ke bupati. Kita hidup itu enak dan enak sekali, enak habis. Oh, kok iya enak habis? Jangan kita terima. Itu kitanya terima. Kalau kitanya tidak terima ya pusing. Makanya hidup ini harus bersyukur dan sabar. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa para seluruh anggota majelis. Ketabahan dalam menghadapi momen-momen yang akan datang. Kami yakin dan percaya. Oh ya Allah, Rabbana atina Muhammadin wa ala alihi. 1, 2. Allahu Akbar. Siapa kita? Maju Siliwangi. Siapa kita? Maju Siliwangi. Maju Siliwangi. Jaya. Maju Siliwangi. Jaya. Siap kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima. 1, 2. Ya, pada hari ini saya menghadiri acara kegiatan yang diadakan oleh pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu. Kami mengetahui bahwa PSIB ini adalah suatu organisasi yang peduli terhadap sesama, terhadap masyarakat. Sili asa, sili asu, sili pewangian. Maka nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Siliwangi ini tetap kita laksanakan, tetap kita ikat kepada masyarakat, kita saling gotong royong, kita saling asasi dan saling pewangian. Oke. Saya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PSIB Kabupaten Cirebon untuk memaknai kegiatan ini halal bihalal sampai tentang wafatnya beliau sebagai sesepuh itu ibaratkan itu sebagai sebagai tauladan beliau kepada anggota PSIB kita supaya jejak beliau itu kita ikutin gitu.
Iya. Ya, kita antara PSIB anggota itu dengan adanya kegiatan halal bihalal ini supaya tumbuh kecintaan saling memaafkan antara sesama ya selama mengikuti kegiatan-kegiatan di PSIB. Namanya manusia itu pasti ada salah dan dosanya. Dan dengan event ini kita manfaatkan untuk saling memaafkan. PSIB Kabupaten Cirebon menginginkan kedepannya itu kita itu akan membantu masyarakat, baik itu masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya ya, masyarakat itu merupakan anggota kami gitu, dan mengikuti apa kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pemerintah. Kita sinergiskan. Pengennya kita untuk menunjukkan kalau PSIB itu beda dengan yang lainnya gitu. Dari kegiatan halal bihalal, DPC PSIB Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan.
Dari kegiatan halal bihalal DPC Pejuang Siliwangi Indonesia Bersatu Kabupaten Cirebon, tim liputan melaporkan.